Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pedaran Saragi dengan NIM 5243 Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat tentang daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Dapat kita amati di sini ada tegangannya untuk inputnya nanti. Input datanya itu tegangannya dan arusnya. Di sini ada pi degree-nya ataupun sudutnya. Dan di sini ada pi radiannya, ada daya semunya, daya aktif, daya reaktifnya. Dimana di sini sudah secara otomatis kita masukkan seperti rumusnya pada umumnya, yaitu untuk daya semu yaitu V dikali I ataupun tegangan dikali arusnya, dan daya aktifnya yaitu di sini C6-nya yaitu daya semunya dikali cos V-nya nanti. Begitu juga daya reaktifnya dikali untuk sin V-nya. Nah, kita langsung contohkan saja, di mana nanti apabila kita telah menginput datanya akan muncul grafik perbandingan dayanya dan V-nya. Beserta intinya ketiga daya ini akan muncul grafiknya. Kita coba masukkan tegangannya yaitu 220 volt dan arusnya 2 ampere. Maka dapat kita lihat grafiknya terbentuk, dan dimana P ini adalah sudutnya. Nah, di sini sampai 90 derajat. Dan daya semunya dapat kita lihat yaitu 440 sesuai dengan rumusnya, itu tegangan dikali arus. Dan daya semu ini akan tetap konstan pada setiap perhitungannya, sementara daya aktif dan reaktif akan berubah tergantung nilai V-nya. Selanjutnya, untuk penjelasan pada grafiknya itu adalah dimana yang biru ini adalah daya aktifnya yang menurun saat P-nya meningkat. Nah, di sini daya aktifnya akan menurun saat P-nya ini meningkat. Sedangkan untuk garis yang warna hijau ini akan meningkat saat P-nya bertambah. Nah, ini akan selalu akan meningkat saat P-nya bertambah. Dan yang merah ini dapat kita ketahui yaitu daya semunya yang selalu konstan. Jadi dia garis lurus saja terus. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin besar P, semakin banyak daya yang tidak digunakan. Jadi semakin besar P ini, semakin banyak juga semakin besar sudut P-nya, semakin banyak daya yang tidak digunakan, dan semakin sedikit daya yang benar-benar bermanfaat. Nah, dapat kita ambil contoh lagi, misalnya ini 110 dan arusnya 1 ampere. Nah, di sini daya semuanya akan selalu konstan. Terus begitu juga daya aktifnya ini akan berubah tetap, dimana dia akan menurun selalu jika P-nya meningkat. Begitu juga daya reaktifnya yang akan selalu meningkat apabila P-nya bertambah. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari program yang kita buat ini, yaitu dimana semakin besar sudut P, semakin banyak daya yang terbuang sebagai daya reaktif. Dan jika sudut P mendekati 90 derajat atau cos 90 derajat sama dengan 0, maka daya aktif menjadi 0 dan seluruh daya hanya bersifat reaktif, yang berarti pemborosan energi tinggi. Dimana dalam sistem listrik ini dapat mengurangi sudut P dengan menggunakan kondensator atau perbaikan faktor daya, akan meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi pemborosan energi. Nah, ini kita coba kembali di 230 misalnya, itu dengan arusnya 2 atau 3 ampere. Nah, dapat kita lihat dalam program ini langsung otomatis berubah. Jadi grafik ini
dapat langsung menggambarkan gimana daya semu, daya aktif, daya reaktif yang terjadi di dalam perhitungan input data yang sudah kita masukkan. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi program yang saya buat, yaitu perbandingan antara daya aktif, daya semu, dan daya reaktif beserta V-nya dan memunculkan grafik. Sekian dari saya, selamat pagi.